Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema agar siap menghadapi ujian hidup. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Fala yajiduhu yattaqi wala yara makhraja. Ketakwaan ditingkatkan, tapi jalan keluar enggak ketemu juga. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa sudah. Wis, masih angkat kenyataan baik. Yuwahidu, bertauhid, ya. Wa yukhlisu, dan berbuat ikhlas, belajar tauhid, segala macam. Fi a'mali, segala amalnya semua keikhlasan dibangun dalam semua amalnya. Fala yara qurban minal amili lahu, ternyata enggak juga semakin dekat dengan majikannya, dengan al-amil lahu, ya, dengan yang punya kerjaannya, punya majikannya enggak pernah. Ya, sebagai employee, ya, sudah kerja berkualitas tinggi, disiplin tinggi, masih juga belum mendapat, ya, reward dari employer-nya. Ya, apa? Employer itu apa sih? Majikan, ya, majikan. Dunungan yang punya kerjaan, sahibul amal. Ka'annahu laisa bimu'minin wala muwahhidin, seolah-olah dia mukmin bukan. Ya, mengesahkan Tuhan juga bukan. Kelihatannya gitu. Wa ma hadza kullihi, sekalipun demikian, sekalipun seperti ini semuanya, karena mudarian, dia terus bergerak, berusaha, sabiran, dengan sabar, ala madarati hadzal asya, terus menghadapi persoalan-persoalan yang melelahkan ini, nggak pernah melarikan diri, dihadapi terus, sabar dan sabar dan sabar. Pokoknya saklenger kita makin. Ya. Mangsa inggata, saya tidak akan melarikan diri dari realita ini, dan saya tetap bertanggung jawab, berani gitu. Kenapa demikian? Alima anna sabrahu dawa'u qalbi, karena dia yakin bahwa kesabaran itulah obat penawar hatinya, adalah kesabaran. Wasababun lisafai wa taqarrubihi, dan kesabaran itulah yang menjadi faktor penyebab membuat hati menjadi jernih dan hati mendapatkan kedekatan. Wa anal khairu ya'tihi ba'da hadzal ikhtibar, dan dia yakin kebaikan pasti akan datang setelah cobaan besar ini. Sampai titik sampai lete sagempore dilakukan, tidak bergeser sedikit pun. Itu pahlawan, bukan pengecut seperti kamu, melarikan diri. Ya. Anna hadzal ikhtibar, ujian ini adalah liyastura al-mu'min minal munafiq. Ikhtibar itu, ujian itu hanyalah sekedar untuk menutupi, mengcover antara al-mu'min minal munafiq, supaya maksudnya untuk membedakan sebenarnya perbedaan, apakah ini orang beriman betul-betul atau orang yang berpura-pura. Wal muwahhidu minal musyriki, mana orang yang mengesahkan Tuhan dan mana yang mempersekutukan Tuhan.
wal mukhlisu minal birra'i, dan mana orang yang ikhlas dan mana orang yang carmuk. Apa carmuk? Wasyuja'u minal jabbar, untuk membedakan mana pemberani dan mana pengecut. Sampai titik darah penghabisan engkau diuji untuk membuktikan apa betul kamu pemberani atau pengecut. Begitu kamu mengambil jalan pintas, ngasa golok, pengecut. Wasabitu minal mutaharrik, mana yang stabil, mana yang goyang. Wasabir minal jazi, mana yang sabar, mana yang gelisah. Wal muhiqqu minal mubtil, mana yang hak dan mana yang batil. Wasadiqu minal kadhib, mana yang jujur dan mana yang bohong. Wal muhibbu minal mubghid, mana yang jatuh cinta, mana yang benci. Mana yang cinta, mana yang benci. Wal mustabi'u minal mubtadi', mana yang melakukan ittiba, mana yang melakukan bid'ah. Mana yang nurut benar, mana yang mengada-ada. Yang nurut pas, tidak lebih tidak kurang, atau orang yang mengikuti berlebih-lebihan. Al-muttabi' dan al-mubtadi'. Isma' qaula ba'dihim rahmatullah alaihi, dengarkan kata mereka, sebagian mereka, semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini kaman yudari jurhahu, seperti orang yang mengobati luka. Wa yasburu ala mararatid dawa, dia bersabar menebuk pahitnya obat. Rajaan, dengan berharap lizawalil badari, akan hilangnya penyakit itu. Seperti orang sakit berobat, luka tetap diobati. Waduh, perihnya bukan main, tetap bertahan karena ada harapan ingin sembuh. Jadi orang yang dikasih obat karena perih dan pahit, akhirnya nggak diminum, itu artinya orang itu memang dasarnya nggak pengen sembuh. Gitu. Nah, ini obatnya sih manis baik, cuma pahit enak. Daus bahkan di baik reng tambah. Boleh reng tambah. Gula-gula zaman dulu yang bulat tuh, yang ketemu-temu tuh namanya kelengkang gitu. Namanya kelengkang, kalau udah nggak ada ya. Itu murah meriah kelengkang. Ya, sampai lambe ilat apa-apa kan. Itu yang enak, yang manis. Ya. Dengan harapan apa? Karena ingin sembuh. Kullu badai wal amra, semua musibah, belaya, dan semua penyakit-penyakit yang datang, yang masuk dalam dirimu itu adalah apa? Iku utawi sakabehane belai lan sakabehane penyakit, iku syirkuka, kemusyrikanmu, bil khalqi, dengan makhluk. Warujatihim, dan engkau melihat mereka fitar wan nafi, yang bisa mampu memberikan bahaya dan memberikan manfaat. Kemusyrikan di hatimu, itulah penyakit yang paling berbahaya. Kamu masih takut kepada sesama manusia, kamu masih banyak bergantung kepada sesama manusia, karena kamu masih yakin manusia bisa berbuat baik dan bisa menjahati kamu. Sejak kapan kamu musim seperti itu? Selama ini kan tidak dianggap musyrik. Maka musyrik tahlilan lah. Marhaban musyrik, jarak kubur kamu musyrik ya. Tapi takut kepada sesama manusia tidak pernah dirasakan sebagai kemusyrikan. Kalau Anda yakin yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan bahaya hanya Allah saja, dan kamu masih meyakini ada orang yang bisa memberi manfaat kepadamu,
orang yang bisa mencelakakan kamu, berarti ada berapa Tuhanmu itu? Paham. Cemen teman Allah. Ayo terus ngomong apa? Bulat ya ayo. Selalu musik. Ternyata yang rajin memusik-musikan orang di hatinya berjubel sendiri dengan kemusikan itu. Tercolok matanya sih kan. Itu namanya apa? Kuman seberang lautan. Gajah di kelopak mata, nggak nampak, nggak kelihatan. Saking dekatnya. Jadi jangan-jangan orang yang memusik-musikan itu adalah cerminan dari kemusikan yang ada di hatinya sendiri. Orang yang tidak mempercayai ada orang jujur, saya kira cerminan dari kebohongan yang ada di hatinya sendiri. Betul nggak? Burung gagak tidak pernah percaya ada burung lain berwarna putih. Nggak mungkin masa burung putih kata gagaknya. Bahkan sudah tukang bodoh, dengan telah ada orang jujur. Ya, bodoh masa rumah. Ya kayak anda saya sudah Pak. Selalu. Hati-hati. Stop. Mulai sekarang stop. Jangan lagi memusik-musikan orang lain. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Dianggapnya hanya kami yang beriman. Ini ternyata orang beriman itu bukan dari kamu saja, dari siapapun, golongan manapun ya ada orang beriman. Walladzina amanu min ahlil kitab, wal musyrikina, orang-orang beriman dari ahli kitab dan dari orang musyrik. Ada yang beriman enggak? Itu siapa? Beriman. Ya. Firman yang bisa lebih ngantel siapa? Ya hanya kita yang beriman, nggak mungkin dong. Ibn ini. Jadi menentukan iman kufur sekarang, ya, kaidahnya apa? Nggak ada landasannya, mengklaim hanya kamu orang yang beriman. Hanya kamu orang yang tidak musyrik, yang lain musyrik semuanya. Dalam sini dimana? Ya, iya. Terus stop, jangan memusyrikan siapapun. Iya. Nah, kalau orang itu sudah terlalu penyakitnya sudah berat sampai dia merasa suci, sampai dia merasa mendapat mandat dari Tuhan untuk memaksa orang lain, itu akhirnya pada ngebom sana sini. Itu mereka itu. Kamu juga bisa terjadi tukang ngebom kalau kamu terlalu yakin bahwa kamu paling benar di dunia ini. Iya. Daripada kamu menimang-nimang hatimu yang palsu, merasa benar, masih mending juga menghitung dosa saja lah. Yuk kita inventarisir dosa-dosa kita. Tolong siapkan komputernya. Sudah kamu semuanya. Iya. Lah ya itulah. Ya kalau nggak sadar gimana? Dikasih tahu juga marah. Anda siapa? Udah. Mondok pirang tahun siram. Tapi dia bisa di sore siram. Ya, seperti itu. Jadi ya kita harus juga punya sikap yang jelas. Kita harus tegas mengutuk segala tindak kekerasan yang dilakukan di negeri ini, siapapun yang melakukan. Paham? Ini enggak hukum, dia pakai hukum dong. Kalau kamu ingin perubahan, tunggu pemilu, buktikan, sampaikan aspirasimu itu. Ya ternyata bisa ditukul di Sirak itu. Ayo semua ngomong cukup kalau saya ketemu, bisa. Kalah kalau saya ketemu, ya cemen. Dasar cebong lu. Iya, itu tidak menyelesaikan persoalan bom sana bom sini itu. Mana mungkin orang membunuh
orang yang tidak berdosa bisa masuk surga. Dia kan jadi anaknya yatim, istrinya janda. Iya, ibu sedang hamil sampai bayinya melesat, ngebom, lalu masuk surga gitu. Kalau saya mah lebih meyakini orang yang menghidupi manusia kok yang susah, yang menyakiti manusia. Jadi artinya beginilah, jangan salah pilih, salah jalan. Dikiranya jalan menuju surga harus ngebom sana, ngebom sini, bawa pentungan, merusak rumah orang, demo sana, demo sini. Bukan itu jalan menuju surga. Muter-muter dengan jihad ini, betul jihad apa sih namanya jihad itu? Padahal ya semua itu yang dilakukan sampai mencari orang sakti, berburu sana, modok sana, modok ini, cari orang benar, orang sakti, mupok akhirnya sampai tekan modal ketemu. Ternyata muncul menjadi swarga, disetop karena di sidang. Ya swarga lah. Saya kan sudah ngebom. Dia apa namanya tuh? Sarina. Ngebom Polrestakan saya. Sinting di mana aja. Ya saya bom sih lah segini. Iya, bom mana itu. Jadi Anda salah jalan. Iya, padahal kata Allah, kalau dulu kamu itu mencari aku mudah sekali. Tetanggamu yang kelaparan, kau datang, kau kasih makan. Di situ engkau sudah ketemu dengan aku. Karena aku berada di samping orang yang kelaparan itu. Iya. Kalau ketika itu kamu datang menengok temanmu yang sedang sakit, sejak dulu kamu bisa bertemu dengan aku. Karena aku berada di samping temanmu yang sakit itu. Goblok sudah malah ngebom ya itu. Ternyata masuk surga tidak terlalu sulit kok. Karena di sana ada orang yang masuk surga. Oleh malaikat, aneh juga, kok kamu bisa masuk surga ya? Nah iya. Kamu siap apa saja? Keturunan gelimpang pada. Sampai saja. Enggak tahu. Dibuka kita. Ternyata ada satu pasal yang menyebabkan dia masuk surga. Bahwa pada satu hari dia pernah meminggirkan paku dari jalan. Akhirnya masyarakat yang mendengar Mubalik menceritakan begitu, memikirkan paku bisa masuk surga. Besok paginya beramai-ramai ke jalan mencari paku bersama. Ya dasar goblok. Memikirkan paku dari jalan itu menunjukkan bahwa jalan menuju surga sangat mudah. Satu modalnya kepedulian sosial. Itu orang tidak rela, tidak beli ridho, beli ikhlas. Ya, kalau ada temannya menginjak paku, betapa sakitnya. Dia tidak rela ada temannya yang sakit. Paham betul? Malah kamu menyakiti orang, si primbin meninggi. Paham? Jadi ternyata ya salah paham. Salah paham. Dikiranya masuk surga caranya memaksa orang lain. Harus membawa orang sebanyak-banyaknya masuk surga bersamaku. Kalau dengan baik silakan, enggak dengan paksaan. Ilmu sini tidak. Kan Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Apa jawabnya? Itu kan dulu. Oh, jadi anak ilmu dulu, ilmu sekarang gitu. Jadi nggak masuk akal. Makanya ahli sufi itu dari sejak zaman dahulu kala memang sengaja menyisihkan diri, menjauhkan diri dari konflik-konflik sosial ini. Orang-orang yang murni ingin mencari kedamaian di hati mereka. Paham begini? Dan bahkan mereka yang akan memberikan kesejukan kepada orang lain. Paham begini?
Jadi orang-orang yang sudah tidak punya kepentingan dunia, makanya mereka nggak punya musuh. Orang sufi itu nggak punya musuh, dan dia tidak pernah memusuhi siapapun kok. Iya, sudah tidak ada kaitan dengan dunia ini. Apa dunia akhir juga enggak. Mereka nggak pernah minta surga nggak apa kok. Tapi dibayar serong, ya lupa orang. Iya. Paham? Dan ketika kamu sudah bening hatinya, sudah nyaman hidupnya, sudah tidak berkepentingan dengan dunia, dari mana musuh datang? Ya nggak ada. Kalaupun ada, engkau akan mengabaikannya. Ya silakan Anda memusuhi saya tidak memusuhi Anda kok, saya nggak punya musuh. Sudah selesai, Assalamualaikum. Ya kita aja kan. Nah, saya kira jadi para sufi itu bukan orang yang melarikan diri dari realita kehidupan yang ganas ini, tidak, tapi mereka mencari jalan yang damai untuk dirinya. Boleh nggak? Orang juga akan sejuk menghadapi kamu, dan di penghujungnya engkau akan menjadi tokoh yang dirindukan oleh umat. Iya, bakal beli sepira pintere, begitu cakap pada kecek, ya tekaman itu ya. Amplopnya lagi angkat. Iya benar. Jebol ada meriah. Jadi siapa aduh yang bakal beli nyamannya beli apa? Itu. Jadi kedatanganmu jadi beban orang lain. Tapi kalau kamu sudah hatinya bening seperti ini, kedatanganmu ditunggu orang akan memberikan kesejukan. Paham itu? Iya. Sampai silangnya nolak, disesel-seselan. Nyuwun ditampil. Boten betul. Kata betul. Habis nggih sebut. Paham sampai sudah. Masuk paham dia itu paham ya. Itulah sebabnya bahwa wan nafi wal ata, ad-dar wal nafa wal ata wal mana, semuanya masih melihat orang bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat, bisa memberi, bisa segala macam. Wa kullu dawa wa zawalul bala, dan obat yang sesungguhnya, obat yang wa kullu dawa itu obat yang sesungguhnya, yang tulen. Semua obat itu ya, wa zawalul bala, dan hilangnya semua penyakit, obat itu fil khuruj anil khalqi min qablika, yaitu keluar semua makhluk dari hatimu, kosongkan hatimu. Tidak ada siapapun yang kau sandung, tidak ada siapapun yang kau puja, tidak ada siapapun yang kau takuti semua. Wa azmuka 'inda nuzulil aqdiyati wal aqdar, dan kamu tetap bertekad bulat hanya menunggu turunnya putusan dan kepastian Allah saja. Terserah bagaimanapun keputusan Allah. Wa anda tatlub ar-riyasah, dan tidak pernah punya keinginan menjadi pemimpin, tidak mengejar jabatan, nggak ada urusan. Tawarin jadi bupati, nggak usah. Menteri nggak usah, nggak butuh, nggak pengen. Orang itu ya orang. Jalan sudah baik apa? Alal khalqi wal 'ulu 'alaihim. Tidak ingin memimpin manusia, tidak ingin pernah berwibawa, berkuasa, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Wa yatajarrada qalbuka li rabbika, murni Tuhanmu hanya untuk Tuhanmu saja. Wa yasfu sirruka, sirmu, palung hatimu menjadi bening, lalu hanya untuk Allah saja. Wa ta'lu hibbatuka ilaihi, segala cita-citamu hanya tertuju kepada Allah saja. Semua yang kau lakukan hanya untuk Allah, untuk menyenangkan Allah. Jika tahaqqaqa laka hadza, kalau ini selesai bisa kau lakukan, irtafa'a qalbuka, baru hatimu ada peningkatan.
baru naik statusnya, naik pangkat jadi eselon 2. Iya. Wa za'ama suhufan nabiyyin wal mursalin wasyuhada wassalihin. Di situ kamu akan menyusul masuk dalam barisan nabi, barisan rasul, barisan syuhada dan barisan salihin wal malaikatul muqarrabin. Kamu masuk dalam barisan itu. Wa kullama jamanaka, kalau ini sudah lama berlangsung seperti itu, lalu kaburat wa azumat, atau kubirta wa uzimta wa rufa'ta wa qudimta wa wulita. Kamu akan menjadi besar, menjadi agung, menjadi tinggi, dan akan menjadi terkemuka. Wa wulita wa umirta, dan engkau akan diberi kewilayahan, ya, menjadi perwalian, diberikan wa umirta dan ditugaskan. Ya. Turadu ilaika ma turadu, apa yang perlu ditolak kepadamu atau disampaikan dia sampai juga kepadamu boleh. Wa tuwalla ma tuwalla, dan akan diberikan kepadamu apa saja jabatanmu yang layak buat kamu, maksudnya begitu. Tu'ta ma tu'ta, kamu akan diberi apa saja yang layak untuk diberikan kepadamu tanpa kau minta. Semua fasilitas, semua inventaris sudah disiapkan semuanya, layak dengan jabatanmu yang sekarang ini sebagai kekasih Allah. Enak loh, pengen dulu. Belajar. Al-mahrum min haramin. Al-mahrumu man hurima simahu hadzal kalam wal imanu bihi wal ihtiramu li ahlihi. Dan pada akhirnya al-mahrum man hurima simahu hadzal kalam. Nanti akhirnya yang menderita itu ya orang yang tidak pernah mendengarkan ini, tidak mendengarkan petuah semacam ini, lewat semua. Wal iman bihi, dan juga tidak beriman, enggak beli ngandel, kono sing di busolat gabrek duit beli pun. Ya, wal ihtiram bi ahlihi, termasuk juga tidak mampu menghormati min ahlil khair, tidak bisa menghormati para aulia, para sholihin, malah justru kamu mencaci maki orang soleh, memusuhi mereka di masyarakat. Terlalu banyak orang-orang soleh yang dimusuhi oleh masyarakat. Ya aneh, yang penipu disanjung-sanjung, orang yang jujur kamu caci maki. Itu dari kebodohanmu sendiri. Itu hakikatul mahrum. Itu namanya kecelakaan yang sejati, adalah kecelakaan tidak paham mana orang yang benar dan mana orang yang jahat. Ya, orang yang benar kau jadikan musuh, orang yang jahat kau jadikan teman baik. Akhirnya selama dunia dialah yang membawa kamu kepada ketersesatan. Nanti di akhirat kamu akan mengeluh. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da id hadaitan. Duh, temen sing pengen beli batur karo bocah kun masa kasasar makanan kita. Gimana? Asalnya gimana saya bisa bersahabat dengan dia? Itulah. Ya, kamu terseret perlahan-lahan dengan bujukan-bujukan manis. Kan diberi jabatan, dikasih modal, dikasih ini, nanti uangnya yang 1 miliar jadi 2 miliar. Ya. Ya goblok, tapi ada nutup pisan Pak. Yang duit menggandakan uang dia percaya. Uang 1 juta jadi 2 juta.
Begini, kalau dia ada orang bisa menggandakan uang 1 miliar 2 miliar, ngapain ngajak-ngajak kamu? Digandakan saja sendiri. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 jadi 16 jadi terus begitu jadi sudah. Sambil ngajak-ngajak silang. Apa logika ini? Ya, nonton gak kalau kita silik kan. Dibut saja. Memangnya waliullah bisa menggandakan uang? Ya, waliullah nggak mungkin dong menggandakan uang. Uang kan ada serinya, ya kan? Kalau nggak ada seri tercatat di BI namanya uang palsu bukan? Iya. Ya mas'ulin bimu'ayyishihim bi'ama'ayyishihim. Wahai orang yang sibuk, hei orang-orang yang sibuk cari telik hitam. Rinal ma'isyati indi, kekayaan kemakmuran kehidupan ada padaku, kata Allah. Ngapain kamu cari-cari sana-sana? Kenapa nggak kesini aja? Memang tempatnya di sini. Insya Allah salah. Orang tuh tinggal di sini susah, mencangkul, narik beca, burung ngoyos, ya buat makan aja kurang. Akhirnya ngayal pengen nyibuk ning segarane rezeki ning Saudi Arabia rasane. Yang dasar badan-badan samping jali. Ini bukan ning segara gaya keciprit. Ning kene ditapaki laki. Mari ngarep tampaki majikan ning badan larut, badan tampak sirah. Salah pilih. Sumber rezeki dari Allah itu rezak. Kenapa enggak datang kepada yang punya hak untuk memberikan rezeki? Orang Arabnya sendiri juga, orang Saudinya sendiri juga tidak hal mustahil kapan-kapan mereka jatuh miskin. Banyak negara dulu dah kaya raya makmur, mobil Lamborghini sepanjang jalan banyak. Sekarang yang jadi negara yang paling miskin di dunia. Negara apa tuh enggak? Negara Nauru namanya tuh. Banyak. Yang tadinya miskin sekarang kaya banyak. Cina umpamanya. Singa angker melarat baik? Siapa? Sing bangun masih melarat baik. Awet temen sudah melarat. Istiqomah. Iya, istiqomah. Iya, dari ya cari ke sumbernya. Ya Allah juga gitu. Wal arba indi. Cari keuntungan, ya dia Allah adanya. Wa mata'ul ukhra, dan kesenangan yang lainnya, indi juga ada padaku. Wa ana munatin taratan wa samsarun ukhra. Aku kadang-kadang juga memanggil-manggil, kadang-kadang ngobrol sana ngobrol sini. Ya, nyelup-nyelup, kamu yang nggak pernah dengar di mana lagi. Wa ma laka al-mata'ul ukhra. Kamu nggak punya kesenangan apapun yang lainnya. Wati kulla syai'in haqqahu, semuanya akan kuberikan sesuai dengan haknya. Tidak ada yang terlewat semua. Idza hasala syai'un min al-akhirati 'indi, ketika berhasil sesuatu min al-akhir 'indi sisiku, la aqulu wahdi, tidak dimakan sendiri. Di anal karima la yaqulu wahdahu, karena yang maha mulia, maha loman, tidak akan pernah menikmati sendiri. Kullu man ittala ala karamillah, orang yang sudah paham dengan kemurahan Allah, kedermawanan Allah azza wa jalla, la tajidu 'indahu bukhlan, tidak mungkin akan medit. Orang yang kenal dengan kedermawanan Allah pasti dia akan menjadi dermawan, dan mustahil dia medit.
Jadi orang yang medit itu orang yang dalam otaknya melihat Allah medit. Mengkoneksikan sinti. Nah, kullu man 'arafa Allah azza wa jalla, siapapun orang yang telah mengenal Allah, hana 'indahu ma siwa, maka siapapun selain Allah kecil semuanya. Setelah mengenal Allah yang maha besar, yang lain kecil semua. Hawaryo kecil, Onasis kecil, Adnan Khashoggi kecil. Siapa lagi yang punya duit miliaran dolar itu kecil semuanya. Ini kena siapa waktu itu? Abu Rizal Bakri kecil. Sama nih Ateng kecil. Kalau Tanjung kecil. Sira kemana nih? Orang atam tidak. Ya kenapa? Itulah bedanya metode komparasi itu akan membawa kamu kepada cara menilai secara objektif. Perlu ada pembanding. Kamu merasa sudah kaya di sini, punya sawah 10 hektar, kaya nggak? Kaya. Coba kalau 1 hektar 1 miliar, berarti berapa hartamu? 10 miliar. Silakan Anda pergi ke Los Angeles, paling melarat dia Syria. Iya. Kamu melihat orang alim di sini, wah, ntar dulu, yuk kita kemana? Ke London, ke Paris, ke Washington DC, di sana pusat-pusat orang-orang ilmuwan. Ya langkah apa-apaan sih? Ya iya, orang Syria ketemu karo Darkom, waduh, kayu wong ayu sejagat. Nembe ketemu karo Syahrini, nembe ketemu dia sakit Darkom. Ya gitu. Maka dalam menilai ekonomi juga pakai metode komparasi juga. Studi bahasa juga pakai komparasi juga. Moral juga bisa ada komparasi. Nah, ketika engkau sudah kenal dengan Allah yang maha kaya tak terhingga, maka melihat mereka ya kecil semua. Paham belum? Iya. Begitu kamu kenal dengan Isabel Adjani, ya, dengan Edith Bennett, dengan Elizabeth Taylor, wong kene dia beli sakabeh. Jadi sementara ini jangan sampai otakmu seperti katak dalam bangsa yang dunia semen bangsanya. Iya. Makanya Allah mengatakan wa qala ta'ala siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Sana. Sering bepergian sana keluar. Coba tengok peradaban lain. Kan gitu. Siru fil ardi. Berjalan di dalam atau di atas? Fil ardi. Di dalam atau di atas? Jadi ini di dalam bumi. Belum mana? Sekalipun kamu berjalan di permukaan tanah ini, kamu ada di dalam bumi. Sampai bulan pun masih termasuk fil ardi, di dalam bumi. Bumi ini bukan bulatannya, tapi semua lapisan atmosfer yang di sekitarnya, dan semua dalam gravitasi bumi, itulah namanya bumi. Satelit itu masih di dalam bumi. Paham begini? Beli salah bisa lama beli. Karena bukan siru alat, tidak, siru fil. Misalnya beli paham-paham. Kalau alal ardi, ya di luar angkasa berarti. Di dalam bumi. Jadi sebelum masa salah, salah sirah, salah paham. Itu al-bukhlu minan nafs. Kebakhilan itu, kekikiran itu adalah bagian dari nafsu kamu. Wa nafsul al-arif mayyitatun, sedangkan nafsunya orang yang sudah kenal Allah itu nafsu yang sudah lunglai dan mati. Bil idhafati ila nufusil khalqi, kalau dibandingkan dengan nafsunya orang lain.
Orang idealnya jangan nggak ada, udah takluk, sudah terkendali tuh, sudah bisa dikendalikan. Sementara nafsu kamu masih binal dan kamu tidak pernah ingin mengendalikannya, tidak ingin menjinakkannya, malah diopeni pisang. Jadi kita kenal, baru terus sampai kamu. Oh, dimanja. Kamu selalu memanjakan dirimu sendiri. Makanya saya sering berkata berulang-ulang, saya tidak ingin memanjakan diri saya. Apapun yang bisa saya kerjakan sendiri. Ngapain minta tolong sama orang lain? Jangan memanjakan dirimu sendiri. Itu saja. Masih bisa nyuber sendiri aja sih. Masih bisa jalan sendiri aja. Kenapa harus digotong orang? Bisa masak ya mas, ngapain? Selagi semua pekerjaan bisa kau lakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Jangan ngerepotin orang lain, jangan memanjakan dirimu sendiri. Kecuali kalau saya sudah tidak mampu, sudah lumpuh, nah baru saya tolong anak kita, kan pantas. Dulu nggak disiap cewek anak kita, ya pantas. Nggak bisa cewek dewek. Ya, belajar untuk tidak memanjakan nafsumu itu. Gitu. Hiya mutmainnatun sakinatun. Nafsunya orang yang sudah kenal Allah adalah nafsu mutmainnah. Sakinatun, nafsu yang sakinah ila wa'dillahi, kepada janji Allah saja, tenang dan damai, percaya ngandel, ketumplak-plak ning janjine Gusti. Tidak ada keraguan sedikit pun. Khaifatun min wa'idihi, yang ditakuti hanyalah ancaman-ancaman Allah saja. Tidak takut dengan ancaman siapapun dan tidak pernah berharap dengan janji siapapun. Dia yakin hanya janji dari Allah saja. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah sulaya janji. Jiwa mereka tenang dan damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Yuk balik. Kalau hatimu sudah mutmainnah, nggak usah besok, malam ini kamu dijemput. Irji'i, yuk balik. Mentika ila rabbiki, nempel sih. Radiyatan, kamu pasti senang. Allah juga senang kamu pulang. Ya ayo mangga, ya sih. Pada kuliah yang tadi, yuk nunggang mobil bareng dengan orang-orang yang hamba-hamba Allah. Begitu terus teka, belak dibuka, pada kuliah jannati. Welcome, you are welcome. Please come in. Paham? Ya, silakan masuk. Ya, bin mahifan, silakan masuk dalam surga ini. Pengen di kono. Kalau kamunya masih memanjakan nafsu, masih bergejolak, masih binal, boro-boro dijemput, dilarak silakan. Tampak dingin. Sampai saya jempol. Sampai masih ada Allahumma-nya. Apa itu? Allahumma rzuqna ma razaqtal qauma. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kami seperti yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang benar itu. Nafsul mutmainnah. Lalu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi artinya bakasiranya beli benar-benar masih binal saja, ya jangan berharap akan dijemput. Diseret, dilarang, sama akan ditarik dengan rantai. Iya.